Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum manusia, kelompok, bangsa bihadzal Qur'an, melalui Al-Qur'an ini, wa yadha'u bihi akhirin, tetapi juga melalui Al-Qur'an ini Allah akan rendahkan, Allah akan hina-dinakan. Apa makna daripada hadis yang agung ini? Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Makna agung dari hadis ini adalah mulia dan hinanya, tinggi dan rendahnya kedudukan manusia menurut pandangan Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia ini ditentukan sejauh mana dia dekat berinteraksi, beramal dengan Al-Quran. Kesimpulan lainnya apa? Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, jika bangsa ini besarnya, kecilnya pribadi-pribadi kita, besar lagi keluarga kita, masyarakat kita, bangsa ini, jika kita ingin bangsa ini dimuliakan oleh Allah, maka kemuliaan itu ada pada Al-Quran. Beramallah melalui Al-Quran. Jalankan aturan hidup kita berdasarkan kepada Al-Quran. Tentukan halal haramnya melalui Al-Quran. Tentukan boleh tidaknya, pantas tidaknya melalui Al-Quran. Tentu saja Quran yang kita maksud di sini tidak pula meninggalkan hadis Nabi SAW. Karena tidak mungkin kita bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul, tanpa sabda penjelasan daripada Rasulullah. Kenapa? Karena Quran itu dijelaskan oleh baginda Rasul, litubayyina lahum ma nuzzila ilaihim. Tugas Nabi adalah menjelaskan Quran kepada umat di waktu itu, pastinya kepada para sahabat di kala itu. Artinya apa? Jika kita, pribadi kita, ya, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, Indonesia kita ini, jika ingin dimuliakan oleh Allah, jika ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, bahkan jika ingin disegani, bahkan ditakuti oleh bangsa lain, caranya adalah jadikan Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Tapi sebaliknya, wa yadha'u bihi akhirin, melalui Al-Quran pula Allah akan rendahkan, Allah akan hina-dinahkan, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan satu bangsa sekalipun. Jadi semakin dekat itu orang kepada Quran, maka semakin dimuliakan oleh Allah. Semakin berpegang teguh kepada Al-Quran, semakin Allah jadikan umat ini umat yang mulia. Tapi semakin jauh dari Al-Quran, apalagi bukan saja tidak peduli, bahkan menghina dan mengejek Al-Quran, maka akan semakin Allah jerumuskan, Allah jerembabkan masyarakat itu, bangsa tersebut ke dalam kehinaan. Ini petunjuk Rasul. Banyak hadis yang menyebutkan, salah satu redaksi hadisnya riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dikatakan Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima
lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, selama kalian berpegang teguh kepada yang dua itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat, kalian tidak akan pernah nyasar, nggak akan pernah salah. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya, yakni al-hadis an-nabawi. Dua inilah pegangan pokok kita. Kalau begitu boleh nggak kita memakai aturan-aturan lain, misalnya yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis? Tentu saja boleh, dengan catatan tidak bertentangan dengan spirit, dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Kita pakai kendaraan bermotor. Di negeri kita ini diwajibkan memakai helm, misalnya. Jangan dicari ayatnya, jangan dicari hadis Nabi. Di zaman Nabi kan tidak ada. Paham nggak tuh? Boleh nggak? Ya boleh. Itu apa? Untuk kemaslahatan kita. Kita diperintahkan malah untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita. Kenapa diharamkan khamar? Kenapa diharamkan hal-hal yang bisa merusak? Karena khamar itu merusak kita, merusak otak, merusak fisik, merusak batin, merusak akal. Nah, pakai helm termasuk bagian dari upaya kita untuk memprotek, menjaga, menyelamatkan bagian vital dari organ tubuh kita, kepala. Terjadi sesuatu, ya, kepleset motor kita, jatuh, paling tidak insya Allah kepala yang begitu besar nilainya ini, di sana ada otak sebagai pengendali yang luar biasa, terselamatkan dari benturan-benturan yang bisa menyebabkan dia cedera. Jadi silakanlah buat aturan-aturan yang lain untuk kemaslahatan kita, tapi dia tidak boleh bertentangan dengan spirit nilai Al-Quran dan hadis. Tapi jika memang aturan itu sudah ada dalam Quran dan hadis, tinggal kita lanjutkan, tinggal kita kembangkan. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.